Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Dista Damayanti, absen 6. saya Salwatalita Ariela, absen 29. Saya Fitria Putri Salsana Bila, absen 32. Teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Inggris description yang artinya menggambarkan atau melukiskan. Teks deskripsi adalah suatu teks yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Objek yang dimaksud digambarkan melalui pengalaman, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan agar pembaca mendapat kesan terhadap objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan penulis. Dengan begitu, pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Mau buat pasti ini ya kan? Iya. Ciri-ciri 1. Merupakan penggambaran atau pelukisan tentang sesuatu. 2. Penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. 3. Memiliki tujuan pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan atau mengalami sendiri objek yang digambarkan. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek yang dideskripsikan seperti bentuk, ukuran, warna, lokasi, dan keadaan suatu objek secara terperinci. 5. Terdapat fakta yang dijadikan data untuk mengilustrasikan sehingga dapat memperjelas penggambaran. Sebuah data dapat berbentuk gambaran atau kalimat. Struktur yang pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, yang ketiga dudutan. Gapura Candi Bentar. Rumah adat Bali dibangun dengan prinsip filosofi yang tinggi. Filosofi yang dianut disebut dengan Trihita Karana, yaitu parahyangan atau hubungan dengan Tuhan, palemahan atau hubungan dengan alam, dan pawongan atau hubungan antar sesama manusia. Maka dari itu, setiap rumah adat Bali pasti mempunyai beberapa bangunan yang berguna untuk sembahyang, tempat beristirahat, dan juga tempat bercengkerama dengan sesama. Nama rumah adat Bali dibagi berdasarkan bangunan dalam rumah tersebut. Di antaranya Angkul-Angkul, Aling-Aling, Pura Keluarga, Bale Mandan, Bale Dauh, Bale Sekapat, Bale Dangin atau Gede, Pawaragen atau Pawon, dan Lumbung. Rumah adat Bali dibangun dengan menggunakan aturan Asta Kosala Kosali. Bentuknya sangat unik karena tidak menyatu dalam satu atap, tetapi terbagi menjadi beberapa bangunan yang berdiri sendiri. Bangunan-bangunannya juga diatur menurut konsep arah angin dan sumbu Gunung Agung. Hal ini terjadi karena hierarki yang ada menuntut adanya perbedaan strata dalam pengaturan bangunan rumah tinggal tersebut. Seperti tempat tidur orang tua dan anak-anak harus terpisah, dan juga hubungan antara dapur dan tempat pemujaan keluarga. Untuk memahami hierarki penataan ruang rumah adat Bali ini, biasanya mengacu pada 9 mata angin yang berpedoman dari 9 penguasa di setiap penjuru mata angin dalam konsep agama Hindu Dharma di Bali. Bagi masyarakat Bali, arah timur dengan sumbu hadap ke Gunung Agung adalah lokasi utama dalam rumah tinggal, sehingga lokasi tersebut biasa dipakai untuk meletakkan tempat pemujaan atau di Bali disebut dengan pamerajan. Bentuknya yang unik menyimpan arti dan fungsi masing-masing, serta banyak nilai-nilai agama Hindu yang tercermin di dalamnya. Keunikannya yang jelas terlihat dari luar adalah adanya gapura bentar yang menjadi pintu masuk rumah. Uniknya, gapura bentar memiliki ukiran serta relief yang membuatnya terlihat seperti candi. Bentuk gapura bentar seperti dua candi kembar yang saling berhadapan sehingga disebutlah gapura candi bentar. Bagian rumah adat Bali yang pertama adalah Aling-Aling. Aling-Aling adalah bagian rumah adat Bali yang terletak di Pulau Seribu Pura yang berfungsi sebagai pembatas antara luar dan Angkul-Angkul. Pada bangunan ini terdapat dinding pembatas berupa batur dengan tinggi kurang lebih 150 cm yang biasa disebut penyagar. Aling-Aling identik sebagai privasi pemilik rumah karena tamu yang datang harus menyamping ke kiri bila masuk rumah dan ke samping kanan bila keluar rumah. Yang kedua adalah Angkul-Angkul. Letaknya berada di depan bangunan rumah yang berfungsi sebagai pintu masuk. Angkul-angkul memiliki atap penghubung yang terbuat dari rumput kering. Namun, seiring berjalannya waktu, kini sudah banyak yang menggantinya dengan genteng dan terdapat ukiran pada dindingnya. Bisa,
Yang ketiga adalah balai mantan. Balai mantan memiliki bentuk bangunan persegi panjang yang terletak di sebelah utara bangunan utama serta terdapat 2 ruangan, yakni balai kanan dan balai kiri. Biasanya balai mantan diperuntukkan untuk kepala keluarga atau anak perempuan yang belum menikah. Yang keempat adalah balai sekapat. Balai sekapat adalah bagian dalam rumah adat Bali yang berfungsi sebagai tempat bersantai seluruh anggota keluarga. Keunikannya adalah adanya 4 buah tiang yang berfungsi sebagai penyangga dan atapnya berbentuk pelana. Yang kelima adalah balai dauh. Balai dauh merupakan bangunan untuk menerima tamu dan juga sebagai tempat tidur anak remaja laki-laki yang letaknya di bagian barat rumah utama. Keunikannya terdapat pada tiang yang memiliki nama tersendiri. Tiang berjumlah 6 disebut sakenem, tiang berjumlah 8 adalah sakutus atau antasari, dan jika jumlah tiangnya 9 disebut songosari. Yang keenam, balai gede. Balai gede berfungsi sebagai tempat berkumpul dan tempat menyajikan makanan khas Bali yang digunakan untuk upacara adat. Letaknya ada di sebelah timur rumah utama dengan posisi lantai yang lebih tinggi dari balai mantan. Keunikannya terdapat jumlah tiang sebanyak 12 sebagai penyangga dan lebih sering disebut sokororas. Fungsi lainnya dari rumah adat ini adalah sering digunakan sebagai tempat membuat patung atau ukiran adat Bali serta tempat merajut pakaian. Yang ketujuh, Kelumpu Jineng. Kelumpu Jineng memiliki desain bangunan, panggung dengan atap dan dinding luar yang tertutup jerami kering. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan makanan pokok seperti padi, sagu, jagung, dan lainnya. Yang ke-8, Pura Keluarga. Pura keluarga yang berfungsi sebagai tempat beribadah dan berdoa. Bangunan ini wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Bali, baik berukuran kecil maupun besar. Pura keluarga juga biasa disebut sebagai pamerayan atau sanggah. Yang ke-9, Pawargen. Pawargen berfungsi sebagai dapur. Ukurannya tidak lebih besar dari balai gede dan tidak lebih kecil dari balai lainnya. Yang ke-10 adalah lumbung. Lumbung sebenarnya tidak berfungsi sebagai rumah, melainkan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan bahan makanan yang sudah kering seperti beras, jagung, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.